Nah, itu berarti udah di-record ya, guys. Oke, kita belajar judulnya, nggak ada hubungannya dengan filmnya yang Weapons ya. Udah nonton belum film Weapons? Horor. Bagus loh itu. Belum di bioskop, Mak. Di bioskop. Bioskop. Nggak tahu udah habis kali ya. Oke. Nah, di sini weapons-nya dalam arti senjata beneran ya. Jadi saya akan menjelaskan ya, mungkin teman-teman juga sudah ada yang sudah pakai, cuma saya lihat ada belum maksimal memakai ya, belum memanfaatkan dengan apa ya, maksimal gitu ya, dengan seksama dan waktu sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi. Artinya yang belum pakai, Anda akan melihat satu tools yang baik yang gratis maupun yang subscription ya, itu Anda bisa pakai dengan luar biasa ya, bisa pakai. Dan kalaupun yang pernah mengikuti kelas saya, mungkin ini juga sebagai review ya, yang sudah pakai review, oh aku nggak tahu fitur ini, oh aku ternyata nggak bisa, nggak begitu ngeh maksudnya dari ini dan sebagainya. Silakan bertanya ya kalau ada yang nggak jelas. Oke, kita mulai. Silakan siapkan cemilan, catatan, tapi jangan sambil tiduran karena Anda bisa tertidur. Oke ya, siap. Suara saya udah oke belum? Oke. Oke nih, sambil ngemut apa tuh, Bu? Muncrat ya. Oke ya, kita agak filosofis sebentar ya. The idea of searching for some secret for trading success miss the point. Jadi selama ini mungkin pada cari rahasia ya. Rahasianya apa? Kalau teman-teman yang sudah bersama-sama dengan saya tiap hari kan ada live trade, ada kelas malam, ada yang kelas belajar santai di weekend gini. Harusnya tahu bahwa event saya selalu ngomong tidak ada yang pasti ya. Yang pasti ada ketidakpastian itu sendiri. Nah, tapi bukan berarti ya kalau cari, oh aku mau cari ini selalu udah tahu rahasianya, aku langsung. Tapi juga bukan berarti, oh berarti nggak usah mikir, nggak usah ada strategi, bukan. Tapi justru dengan kita tiap hari mengerti market, belajar, memakai weapon senjata yang tepat, Anda mempunyai edge, mempunyai advantage untuk bisa dari awal itu tujuan saya untuk bisa kita bertanding dengan para big money ya. Jangan sampai selama ini Anda merasa nggak, wah direkam ini susah ya, kayak indeks mau jadi 8.000 segampang itu, betul nggak? Turunin juga segampang Ya, itu. Nah, dengan yang banyak tadinya kan masa iya sih gitu kan, kita tiap hari naiknya itu setengah mati, ternyata beneran wut terus langsung turun wut gitu ya gitulah ya. Jadi dengan kita belajar tool senjata kita untuk bisa bukan dikadalin gitu loh dalam tanda kutip ya. Tapi kita juga tidak melawan, tapi we follow the big guy. Mereka kemana. Dan it's not about money flow aja ya. Tapi kita juga harus mengerti technical, mengerti fundamental, mengerti apa ya, sistem yang membantu kita bisa compete dengan para big money. Big money ini bisa fund besar, bisa institusi, bisa fund asing. Nah, sekarang itu sebenarnya senjata yang kita miliki. Nah, teman-teman, tidak ada juga secret ketemu ini gitu, enggak. Tapi dengan kita mempunyai senjata cukup lengkap, kita punya peta perang, seharusnya kita tidak gampang kalah.
Nah, pro traders know the secret about trade timing. Jadi yang kita pelajari para profesional trader seperti yang saya sudah, itu saya berusaha mengerti timing yang tepat walaupun nggak 100%. Seperti kemarin saya ngomong, Pani siap-siap. Naik nggak langsung sih, Naik. tapi apa itu berusaha saya mengerti. Nah itu kok tidak ada secretnya, tapi dengan terus menerus mempelajari market, Anda akan ketemu nanti. Oh ini mau naik, oh ini sudah. Kemarin BRG udah ya, TP dulu sebagian, tidak selalu benar, ya. Tapi kemarin terus baru itu turun. Nah, itu profesional trader yang ngerti. Oke, nah saya memakai tools senjata yang teman-teman akan saya perlihatkan hari ini. Oke ya, yaitu saya ngomong senjata, trading weapons ya. Nah, ini sebenarnya menjadi rahasia, ya sih bukan rahasia trading sukses, tapi senjata rahasia untuk bisa compete, bisa melawan bukan hanya big money, tapi teman-teman juga bisa bersaing dengan orang-orang yang sudah lama trading sebenarnya. Ya. Jadi yang baru-baru jangan berkecil hati, yang sudah lama ayo belajar lagi karena tools ini luar biasa. Oke. Orang-orang di luar ngomong knowledge is power ya. Nah, ini definisi yang saya setuju banget. Knowledge is not power. It is information ya. It is a source of power that become power only when act upon. Jadi saya ngomong kan, Anda tidak perlu harus tahu bahkan masa depan ya untuk bisa cuan. Anda sudah tahu bahwa ini mau naik. Gitu. Tapi kalau Anda tidak action, ya tetap nggak jadi apa-apa informasi knowledge-nya itu. Ya. Nah, teman-teman selain kita belajar, makanya lihat yang saya benar juga mindset ya di kelas, di tiap hari itu yang saya rubah. Karena percuma kita tahu, tapi nggak berani untuk action. Ya, Pak break di sini, ya toh, udah break, diem nung resisten 1, ya kan, udah deket, nggak berani. Resisten 2, beli. Jadi teman-teman resisten tempat banyak orang jual. Jadi kita sudah tahu bahwa mungkin ada yang akan jualan. Jadi sekali lagi knowledge is not power ya. Tanpa aksi. Reaksi kita itu lebih penting. How we react about the information. Oke. Nah, zaman sekarang sudah zaman AI. Sebenarnya sebelum ribut AI, kita trading itu saya sudah ngobrolnya sama robot-robot yang memang belum otomatis, belum common, belum dengan voice comment ya, masih dengan ketikan. Tapi saya sudah bicara dan mengarah nanti saya juga sudah sedang riset supaya nanti bisa lebih simpel, lebih ini ya. Jadi tetap itu knowledge is not power ya, tapi dari informasi yang ada kita berani mengambil aksi ya. Nah, ini trading weaponnya yang saya pakai adalah selalu membaca secara mendalam market sentiment. Ya bisa dari mana aja sih ya, dari Bloomberg ya, langganan berita yang berbayar ya, langganan. Nah itu teman-teman itu saya baca dari berbagai riset dan sebagainya, itu dibaca terus disimpulkan, itu membaca market sentiment. Tentu saja harus tahu fundamental, itu sangat bijaksana. Teman-teman yang sudah punya buku saya yang fundamental, A Million Little Things That Make You Billionaire, itu dibaca. Itu sebenarnya cukup masterpiece ya. Harusnya
Enggak sulit ya buat teman-teman untuk mencerna itu. Yang kedua, money flow. Nah, money flow kita sudah punya data untuk melihat akumulasi dari big money. Kita juga punya data asing. Ya, asing bagaimanapun masih the biggest big money di Indonesia. Walaupun orang ngomong investornya kita sudah 60%, asing cuma 40%. Yang punya duit mereka. Ya kan? Tanpa asing indeks kita juga susah. Ya. Oke. Nah, yang saya dibantu banyak dengan technical analysis ya, dan untuk timing the market ya. Kita ada Akum Trader Bot, itu chatbot untuk melihat chart ya. Itu real time. Anda mendapatkan ini harus bayar sih. Kalau di YB bisa free dengan transaksi minimal sekian. Tapi itu pun tanpa data asing, tanpa data Akum. Jadi what you get is beyond sebenarnya. Di atas yang orang lain bisa kasih ya. Dan di tempat lain berbayar ya. Yang kedua ada screening. Saya punya bot khusus screening. Jadi ini ruang kerja saya tuh nanti isinya server semua ya. Nah, yang satu ini Teddy karena saya namakan nggak bingung mau kasih nama apa. Saya kasih nama anjing saya makanya Teddy. Untuk khusus screening doang tuh botnya. Screening pemilih saham ya dan itu real time. Oke, yang ketiga ada botnya IDX Algo Bot. Ini sangat smart ya, nanti kita lihat ya lebih detail. Dan tentu saja senjata pamungkasnya saya pakai Ami Broker untuk chartingnya. Anda bisa pakai yang trading view boleh ya, tapi sayangnya trading view nggak real time ya, sehingga ya kalau nggak bisa buat nyobat ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah mulai ngantuk? Ya, baru mulai sudah ngantuk. Ada pertanyaan kah? Enggak ada. Enggak ada, jelas apa? Mumet, Bu? Enggak ada. Pak, kalau bot yang ada di tele itu apa? Yang IDX Algo apa Akum Trader ya? Akum Yang Trader mana? Ya. Karena ada judulnya, Bu. ya. Iya, enggak ada IDX Algo bot, mana ada ya? Nah, ini yang sudah subscription ada nanti ya. Nah, Anda belum tahu cara pakainya. Oke, dan ini sudah pada telat belum bayar subscription, guys. Reminder. Oh, saya sudah tuh. Bentar, Ya. Saya sudah, Pak. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang karena manusia kita punya keterbatasan, satu, kita tidak bisa ngawasi market terus. Dua, kalkulatornya sering rusak, salah ngitung dan lain sebagainya. Nah, kita dibantu rusak, Pak. orangnya. Nah, kita dibantu oleh komputer ya. Bot ini bukan berarti saya punya. Makanya saya sekarang, dulu saya tuh ada satu orang analis khusus untuk saya suruh ngawasi market gitu. Ini gini-gini tak kasih. Sekarang udah nggak perlu, ngapain? Sudah ganti robot ini yang jaga. Ini kalau break dia nggak beritahu. Ini kalau sudah masuk oversold bilangin saya. Ini sudah bisa buy on pullback ngomong. Apa kurang enak apa coba? Makanya teman-teman ada, oh ini siap-siap. Oh ini itu semua ada asisten virtual ya. So seru, makanya semua mungkin live trade tidak akan seseru kita ya, karena sinyalnya malah yang terjadi duit kita sering habis. Nah, ada satu nasabah ya, ngomong dah kamu jangan gede loh. Ya mulai gede karena sinyalnya banyak banget ya, sehingga sampai
yang duitnya masuk semua dan pakai limit segede-gedenya, tapi sampai sekarang cuan sebesar-besarnya. Nah, cuma saya mengingatkan jangan greedy. Ya. Oke, itu yang lebih sulit sebenarnya. Ya. Tapi minimal kita bisa pakai senjata. Jangan sampai kita punya senjata M16 ya atau revolver ya pakainya kayak pakai bambu runcing buat nyokok-nyokok doang. Ya buat apa? Ya kan? Iya, Pak. Bisa nembak jarak jauh, malah ditutup gitu, guys. Kalah. Zaman itu udah berubah kan. Dulu saya sering cerita enggak? Saya sampai lihat 400 cat saham. Ya baru saya lukai. Sekarang udah enggak perlu. Set. Ya. Udah ngerti mana yang bagus, mana yang enggak. Oke, nah kembali sekarang yang akum trade dan bot itu ada mana ya? Nah, ini apa? Botnya kan jalan. Teman-teman bisa sambil dicoba ya nanti kalau contoh. Yang pertama adalah slash ACC ya. Jadi untuk lihat akumnya slash ACC nama saham. Nih contohnya di sini. Cara makainya ya. Terus waktu. Nah, waktu time frame-nya kalau M monthly, weekly, kalau daily nggak usah ditulis, defaultnya daily ya. Nah, hourly H 30, 15, 5 sampai 3 menit. Ya. Ini untuk melihat akumulasi. Ya. Terus aligator, nah ini melihat secara buaya. Buaya itu aligator. Itu sudah saya ajarkan di video yang lain di search ya. Nah, yang bit ini dulu tuh awalnya jadi bit over ya, tapi karena ya ditutupi ininya kode brokernya saya ganti isinya itu swing untuk swing chart dengan TA signal. Nanti kita lihat satu-satu ya. Ini coba di screenshot nanti kita lihat one by one. Ya. Terus MACD ini memakai momentum. PBB persen band itu juga sudah saya buatin video khusus. Sto, walaupun namanya stokastik sebenarnya ini lebih ke banyak buat intraday. Artinya untuk copet-copet ada lihat divergen, ada OBV dan kekuatan volumenya. Nah, para scalping, nah itu pakainya fast. Ya ada trailing stopnya, ada VX. VX itu ke buyer dan sellernya kuat mana ya, dan ada volume at price yang monthly, jadi saya bisa membuat volume itu membuat sinyal untuk buy and sell juga. Terus yang RAM berarti rampok itu untuk lihat asingnya orange ya. Di screenshot kita mau coba satu-satu. Oke, saya tinggal ketik slash akum WIRG. Akan keluar Donjian. Donjian itu cat untuk trend following kelihatan. Ya. Terus di sini akumulasinya kalau ke atas berarti uptrend akumulasi. Kalau ini dominan hijau berarti mereka juga akumulasi. Nah, kemarin akumulasinya gede nih. Yang bawah volume. Ya. Lihat koin slash akum koin, artinya kalau tanpa time frame itu daily. Wih, arah kan dengan akum gile, volumenya gile ya. Ini real time, cuma data akum tuh nggak real time, jadi terpaksa sore kita baru tahu karena ditutup oleh regulator ya. Hopefully bulan depan dibuka per sesi, jadi minimal sesi 1 kita bisa lihat ya apa yang terjadi sesi 1 katanya kalau jadi mau dibuka ya. Oke, nah kalau di zoom kelihatan sekali di sini. Tadi kan ini mungkin Pak gambarnya kurang jelas ya karena saya capture dari Telegram. Begitu diklik gambarnya di sini, Anda klik supaya kelihatan gede, nah itu gambarnya sejelas ini.
akumnya setinggi ini. Ini kelihatan koin pada waktu sideways itu dia distribusi big money-nya. Walaupun tidak masif, hari ini mereka masuk. Kemarin ya. Nah, setelah distribusi tiba-tiba jedet. Ya, dengan volume yang konfirmasi sebesar 700 miliar, guys. Alright, then. Break ini besok. Nah, gitu. Akan mencoba break ATH-nya. Nah, ini senjata. Jangan sampai menjadi senjata makan tuan, ya kan. Ini Anda bisa dapatkan dengan mudah. Free. Nah, kalau kita lihat hourly-nya ya tinggal akum koin spasi H. Akum koin spasi 15 untuk lihat selama intraday-nya. Ya, coba kita zoom. Yang ini yang hourly ya. Jadi kalau tahunya hourly gimana? Oh ini enggak out. Nah, ini ya ini hourly. Ya. Jadi yang terjadi di sini mulai dari pagi sudah akumulasi dengan seksama. Nah, sayangnya kita baru bisa lihat setelah closing. Ya. Ini yang terjadi. Jadi lain dengan semua orang yang ngomong akum, sebenarnya trademarknya saya dan tim yang punya. Akum itu sudah saya daftarkan. Saya bisa nuntut sebenarnya yang bilang akum di tempat lain ya. Karena dari awal kita yang menemukan memakai akum ini ya. Mungkin teman-teman yang belum yang sudah lama di market harusnya tahu ya. Kalau yang lain hanya memakai top 5 broker, top 10, kita lebih dari itu karena kita mendeteksi dengan program bahwa yang kecil-kecil ini yang di luar top 10 itu juga kaki tangan dari big money, mereka ngumpul kemana. Nah, itu kita deteksi. Oke, nah terus kalau aligator misalnya ya, slash ali, ya, keluar gini. Bentar, sampai sini ada pertanyaan dulu. Akum, sambil mengulang. Jelas? Jelas, Pak. Pak, maksudnya kalau mau lihat akum itu setelah market tutup itu baru real time gitu Pak ya? Baru kebuka Bu, datanya sama bursa baru benar. Jadi kalau waktu trading market hour ya jangan lihat Bu. Salah. Waktu market itu kita enggak percuma ya Pak ya? Cuma. Akum ya. Berarti untuk malam aja analisa. Nah gimana mau ditutup kok? Dulu saya pada waktu dibuka enak banget. Jadi turun diakumulasi saya genjot terus gitu. Nah katanya untuk melindungi retail ditutup. Retail yang mana ya kita kan pertanyaan. Nah, melindungi yang punya duit lah. Oke. Nah ini penting Bu, ingat-ingat ya bahwa yang kalau market buka ya nggak tahu karena ditutup oleh bursa. Ya Pak, makasih. Ada lagi? Saya Pak, itu bedanya yang green akum net buy itu sama yang value itu bisa dijelasin dikit Pak? Yang mana? Yang ini nomor, ya betul, nomor 1 dan 2. Nah 2 itu volume transaksi. Oke. Jadi volume transaksi itu ya kalau hijau itu banyak yang HK, kalau merah banyak yang HQ. Oke. Sedangkan hajar kanan dan hajar kiri. Jadi ya ini cuma ini aja sih untuk ngerti aja. Untuk kita volumenya di atas rata-rata atau enggak. Kalau di sini akumulasinya. Jadi prosesnya ini kan beda, tinggi rendahnya lain kan. Ini
Ya, volumenya cuma segini, ternyata diakumulasi. Jadi itu volume dan akum, dua data yang berbeda. Volume itu cuma volume transaksi, value. Nilainya ya Pak. Betul, nilai. Nilai itu dari harga saham dikalikan berapa yang dia beli dan jual. Jelas? Oke. Oke ya, saatnya Sabtu Ya, tuh jangan sungkan bertanya. Tidak ada yang bodoh di sini. Yang bodoh tuh kalau gurunya nggak bisa nerangin. Oke? Jangan malu. Ya, Ada thank you lagi? Pak. Lanjut? Lanjut. Lanjut. Buaya. Nah, buaya, teman-teman masih ingat nggak cara bacanya? Kurang jelas ya, memang kalau capture gini, karena kecil dari tinggal ketik. Tadi perintahnya apa buaya? Alligator Ali. Ini di screenshot, nanti sambil /Ali di sini. Kenapa saya nunjuk tangan ya? Ya. Ya. Nah, kalau di Suma, alligator saya ingatkan, ini cara membacanya. Ini sambil belajar mengulang ya. Kalau candle di atas mulut buaya, ini mulut buaya terdiri dari bibir, tengah itu gigi. Kok anu ya, sik. Ganti pen. Mana? Bibir, gigi, ini rahang, BGR. Ya, saya seringnya pakai lips, teeth, and jaw. Nah, kita bahasa Indonesia aja, BGR. Bibir, gigi, rahang. Ya, ya bayangnya mulut buaya itu terdiri dari bibir, giginya, rahangnya. Nah, kalau candle ada di atas mulut, kalau mulut berarti ketiganya. Itu sahamnya up. Trend. Kalau sedang di bawah mulut, ini sahamnya down trend. Gampang? Ya. Oke, kita masih yang atas dulu ya, belum lihat yang bawah-bawah. Nah, yang garis putus-putus ini adalah fraktal. Saya hilangin dulu. Garis yang putus-putus ini adalah fraktal. Nah, ini menjadi semacam channel ketika harga bergerak sideways, nggak kemana-mana. Di sini sampai sini turun, ya lah. Sini sampai sini turun. Di sini sampai sini turun. Nah, ketika dia breakout itu saham jalan. Ini breakout. Dia keluar panahnya. Jadi Anda bisa lihat kalau break fraktal itu bagus. Oke. Nah, ulangi lagi ya. Dan terdiri dari bibir, gigi, rahang. Ketika ada di dalam mulut, berarti sahamnya apa? Mulut sideways. Dalam sedang dikunyah. Nah, ya. Ini hari ini kalau tidak rampung, saya tidak selesaikan karena cukup banyak senjata ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Nanti supaya pelan-pelan tapi mendalam. Nah, sideways. Oke. Apalagi tanda-tandanya. Nah, jadi kalau sedang di bawah fraktal, ini dia kena menguji support. Ya. Ketika kena di atas fraktal yang bagian atas, berarti kena resisten. Ya. Sebenarnya ini sudah ada videonya juga yang alligator, tapi ya kita ngulang. Oke, yang atas ada pertanyaan? Nah,
teman-teman yang masih baru jangan bingung. Pak, kan ini katanya uptrend. Uptrend kok harganya turun. Minus kan? Loh, kesempatan. Dalam uptrendnya itu dia ada koreksi. Ya. Nah, ini yang sering saya ingatkan tapi teman-teman pada lupa. Ketika di atas mulut buaya, koreksinya itu ya akan menuju mulutnya ini. Pertama, dia ada support pertama di bibir. Kalau jebol, support kedua di gigi. Kalau jebol lagi di rahang. Kalau jebol ya downtrend. Nah, biasanya gigi itu cukup kuat untuk menahan. Kalau memang dia uptrend ya. Jadi turun-turun seperti ini sudah break ya. Turun-turun kena gigi naik. Nah lagi dan kalau gigi jebol biasanya bablas. Ini kena gigi ambrol, rompal giginya ambrol. Jadi perhatikan gigi itu warna merah. Dan ketika uptrend urutannya harus gini ya, bibir, gigi, rahang. Kalau downtrend kebalikannya, bibirnya di bawah, buayanya membalik ya, bibir, gigi, rahang. Ya, nah ketika membalik di sini sebenarnya wah ada jelek nih. Nah, biarin dulu. Nah, masuk mulut buaya sideways dulu. Keluar uptrend. Seru. Saya kalau sedang bingung nggak mau lihat indikator macam-macam, lihat ini aja udah tells me everything about the trend. Nah, terus dibantu kolom kedua, bukan kolom ya, pen. Pen kedua ini adalah osilatornya. Jadi yang merah itu yang cepat, yang biru itu yang lambat. Ketika golden cross, artinya merah ke atas biru. Ini namanya golden cross, ngecross ke atas. Yang lambat ngecross yang cepat ngecross yang lambat. Nah, sebaliknya ketika dia yang lambat ngecross down ke bawah, namanya dead cross. Kalau ini golden cross. Nah, golden cross dari sini itu sinyalnya sinyal buy. Walaupun nggak langsung ya, ujuk-ujuk tapi akhirnya. Nah, ini di sini udah dead cross, sinyal sell. Terus sinyal buy. Naik, walaupun nggak langsung naik tapi naik. Ya, sinyal buy naik, sinyal sell turun, sinyal buy naik, sinyal sell turun. Nah, kalau ini kita mau masih bagus apa? Ini belum ada sinyal sell kan? Masih aman. Oke. Sampai di sini jelas, sampai pen kedua. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Pak, yang garis apa biru, merah sama hijau itu menunjukkan MA-nya, Pak? MA berapa gitu, Pak? Ya, basicnya MA, tapi bukan. Ini namanya bibir buaya, Nah, jadi basicnya MA. Jadi udah nggak usah pusing ini MA berapa, karena ini sudah yang ditemukan oleh Mr. Bill William. Jadi indikator buaya. Jadi MA-nya berapa, enggak perlu dipikirin, Bu. Karena sudah ini yang paling bagus. Oke? Iya, Pak, makasih. Sampai di sini. Nah, terus ini namanya gator. Ini pen 1, pen 2, pen 3, 4. Kalau 4 volume ya, enggak usah diterangin. Biasa. Volume sebagai remembering,
volume itu sebagai konfirmasi kalau naik turun, kalau dengan volume tinggi naik dan turunnya confirm. Kalau volumenya kecil naik turunnya itu tidak confirm. Nah, kalau hijau sekali lagi banyak yang hajar kanan, kalau merah banyak yang hajar kiri atau buang kiri. Garis putus-putus di sini itu rata-rata 20 harinya. Kalau di atas rata-rata 20 harinya berarti volumenya cukup gede. Kalau di bawah volumenya anggap aja kecil. Oke, volume. Yang osilatornya yang kedua adalah gator yang dua. Nah, ini neranginnya panjang nih. Sekilas saja ya bahwa kalau kecil gini ya itu tuh buayanya tidur. Walaupun ini ada sinyal baik, ini kan masih sideways nih. Nah, jadi begitu dia naik buka mulutnya, nah itu trennya naik kencang. Terus dia mulai mengecil lagi di sini. Nah, dia sideways dulu, terus dia naik lagi. Ya. Nah, naiknya di sini bukan berarti tidak searah. Berarti kalau ini anggap aja gatornya buka mulut berarti mau naik, enggak. Kalau ini trennya turun tuh menguat. Nah, terus dia mulai mengecil lagi, berarti tren turunnya udah sudah loyo. Nah, ketika dia membesar, nah ini tren naiknya kuat. Untuk membaca kekuatan tren. Ya. Nah, yang di sini juga mirip-mirip sih, ya. Artinya kalau turun tuh, kalau ini lebih melihat arah ya, turun gini jelek, berarti semakin kalau naik ini mau naik ya. Nah, kalau dia mulai pokoknya di bawah 0, ya ini kayak angka 0-nya di sini ya. Kalau di bawah 0 itu kurang oke, di atas 0 itu lebih oke trennya. Ini kurang, ini oke. Nah, mulai pusing kan? Coba, ada yang mau tanya enggak? Yang nomor 1, 2, 3, 4. Silakan. Kalau diulang pelan-pelan nanti jelas. Pak mau tanya, kalau semisal kita lihat dari kalau pergerakan enggak lihat ini lagi, lihat harganya yang bergeraknya cepat itu bisa langsung kita lihat di sini. Ini juga yang paling bawah itu banyak yang ngambil, itu tercermin enggak, Pak? Ya, volume ya. Dan itu real time. Nah, tinggal slash ali spasi nama sahamnya. Nah, time frame-nya dikecilin, Bu. Kalau kita sedang nyopet, bisa pakai hourly, bisa pakai 15 menit. Ya, Jadi, makasih. perintahnya slash ali, misalnya nama sahamnya BBNI, spasinya 5 menit misalnya. Itu akan kelihatan. Apakah dia masih uptrend, terus ada sinyal golden cross enggak, terus kekuatannya kalau lagi turun ininya buka gini, wah bahaya. Ininya di bawah seperti ini loh. Ini naik, ininya turun. Wah, bablas. Oke, Bu, jelas? Iya, Pak, makasih. Ada lagi? Saya Pak, yang Ya. PEN 2 gator osilator itu yang masuk kategori bagus itu yang gimana Pak? Oh, kembali ini adalah gunanya untuk mana tadi? Gunanya untuk melihat kekuatan tren ya. Yang bagus ya jelas seperti ini. Ketika ya kayak yang terakhir ini loh. Saya hapus dulu ya. Supaya jelas.
ini kan jelas naik nih. Oke. Ya. Nah, terus ininya mulutnya kebuka istilahnya. Ya kan? Atas bawah. Nah, ini kekuatan trennya itu masih kuat. Masih mengarah ke atas ya. Jadi walaupun harga turun-turun sebenarnya ini trennya arahnya naik. Nah, lain dengan di sini. Ini kan turun. Dead cross. Saham turun, ya kan? Ya. Di sininya tambah buka. Artinya turunnya tambah dalam. Turunnya kuat. Nah, ketika turunnya kayak sudah nggak terlalu turun adalah ketika dia tambah mingkup ya. Mingkup Indonesianya apa sih? Mengecil ya. Menguncup. Menguncup kan bunga. Lah iya kan menguncup. Gini loh. Mencuci. Mengatupkan. Mingkem, Pak, mingkem. Mingkem bahasa Indonesia apa Jawa? Jawa. Nanti ngerti, Pak. Ya, mengatupkan wes, mengatupkan, menutup ya, bibirnya. Jadi kalau nutup gini cenderung sideways ya. Betul nggak? Oke. Jelas berarti ya? yang penting golden cross apa dead cross dulu, terus baru kita lihat pen yang kedua, ketiga itu ya Pak? Oh, kekuatannya. Dan ini sebenarnya yang ketiga ini lebih gampang sih. Ya karena di bawah melek, terus jarumnya ini searah. Kalau ini kan osilatornya nggak searah, jadi harus diterjemahkan. Kalau ini kan, ini mau bagus naik, ya kan? Oke. Nah, kalau coba Tommy nanti cari yang video saya yang aligator itu saya terangkan. Aligator khusus ada, yang ini AO nih, AO sama silator juga ada. Ya. Kalau itu sudah masih ingat sih. Angka-angka itu. Kalau angkanya mulai biru kan jadi bagus. Ya. Oke, ya, makasih Pak Robin. Pak Robin, berarti ada kemungkinan di mana gator osilatornya itu menganga, tapi volumenya ternyata enggak di atas rata-rata ya Pak ya? Bisa. Karena gator itu cuma berdasarkan price-nya, bukan ngitung volume. Makanya volume confirm everything. Iya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Lanjut. Baru 2 cat ini. Nah, yang ketiga adalah slash bid. Ya, bid ini kita zoom ya. Di sini tuh ada sinyal-sinyal TA, secara pivot, ADX, MACD, stokastik, RSI. Nah, kalau ada sinyal buy dia akan ngomong. Buy-nya berapa, sell-nya berapa. Ini sama-sama ada sinyal. Ya, gap-nya juga enggak. Gap-nya juga netral, enggak ada gap. Jadi saham ini ya saat ini posisinya cenderung kalau nggak ada sinyal buy dan sinyal sell cenderung sideways. Ya. Nah, yang menarik nih ada analisa volume di sini di kiri. Kelihatan nggak nih? Volumenya very high. Spread-nya above average. Jadi di atas rata-rata ya. Close-nya di atas, maksudnya volumenya di atas, dia juga dimasukin. Zone-nya akumulasi status strong, jadi volumenya jelas kelihatan bagus ya. Nah, gitu. Yang ini abaikan aja, ini belum saya hapus karena ini buat saya pakai kalau besok bisa nge-shot sahamnya. Sekarang kan belum bisa. Nanti kalau ada bisa nge-shot, ada ini akan baru kita pakai. Terus enaknya di slash bid itu ada pivotnya. Nah ini untuk swing ya, pivotnya berarti selama di atas 103 itu masih apik nih. Resisten 1, resisten 2, resisten 3.
support 1, support 2, support 3 ini 25 aja gile. Nah, Pak, ini kok range-nya gede sekali. Anda bisa kecilkan slash bit BWPT ganti jamnya. Berarti hourly. Ya kan? Untuk lihat support pivotnya itu di angka berapa. Jadi kalau mau lihat targetnya berapa bisa kelihatan support selanjutnya. Nah, kalau di level kan Anda tinggal tanya, Pak berapa? Nah, itu saya nggak lihat ini ya metodenya. Saya lihat pakai price action, makanya sedikit berbeda. Tapi kalau sedang saya nggak ada, lalu lihat ini bisa. Oke, yang pen atas sudah jelas. Saya mau nerangin pen 2, 3, 4 ini nggak usah diterangin ya, karena ini volume sama. Saya selalu pakai volume chartnya, karena volume confirm everything ya. Pen 1 ada pertanyaan yang warna hitam. Nggak ada? Pak, pivot itu apa ya, Pak? Nah, pivot itu kayak support dan resisten, Bu. Cuma tengahnya itu kita namakan P. Pivot itu, Bu, 103. Sehingga ini atasnya resisten. Pivot itu kayak tengah-tengahnya, Bu. Jadi secara umum di atas 103 itu bagus. Ya, uptrend. Di bawahnya downtrend. Oke. Beda dengan middle downtrend ya, Pak? Ya, mirip. Konsepnya mirip. Tapi ini pivot tuh ngukur ya ada beda rumus saja, Bu. Beda rumus. Ya, Pak. Oke. Ya. Middle downtrend di sini, guys, yang baru. Nah, middle downtrend tuh garis di sini. Nah, ini jadi pivotnya, tengahnya ini resisten, ini support. Ya, mirip, Bu. Cuma itu tadi ada R1, R2 gitu ya. Konsepnya mirip. Oke? Nah, yang bawah ini lantainya itu ada hijau, itu tren dan momentum. Trennya hijau berarti bagus. Kalau Pak Robin, ya, sebentar, Bu. Lantainya itu trennya hijau, berarti trennya bagus. Bawahnya momentum, kalau hijau bagus. Yang jelek kalau merah. Semakin warnanya ke merah jelek, semakin ke hijau bagus. Oke, saya tidak lupa, saya tanya dulu. Terus ini ada panah-panah nih, Anda boleh perhatikan bahwa kalau apa begitu dia ini kan breakout ini ya, breakout areanya sebenarnya area ya. Ini dia akan keluar panah, tapi di atas ini ketika ada rejection dia keluar panah. Ya ini cuma buat hati-hati aja. Ini sinyal buy lah, sinyal ada sinyal sell, ada tekanan jual. Oke, apalagi yang lupa. Oke, nah, pen 1 itu. Apa, Bu? Dia mau tanya apa? Loh, jadi enggak? Mungkin saya dulu aja, Pak. Lantai tadi yang lantai 1 itu apa, Pak Robin? Tren. Apa? Tren. Tren, oke. Lantai 2? Momentum. Oke. Nah, terus kalau yang ini osilator yang keren ini. Ya. Ini warna juga sama ya. Kalau semakin hijau semakin bagus. Nah, ini ketika di sini hijau naik ya. Kalau di bawah berarti merah pink. Nah, ini hijau semakin naik ya, oke. Nah, kalau
garis ini ada biru nih, kadang-kadang jadi merah. Nah, merah itu ada cukup hati-hati, berarti dia trennya ada penurunan. Tapi terus kalau hijau lagi ya biru lagi bagus. Nah, ini warnanya sudah mulai dari hijau muda jadi hijau kuat lagi, berarti bagus. Ya, ini namanya Odo. Dan Anda perhatikan di sini, saya tulis tend to still rise. Cenderung masih akan naik. Ini harusnya naik. Tapi karena apa? Nggak naik-naik? Karena kemarin DPT. Habis di penjara ya. keluar dari penjara. Residivis ya. Oke. Nah, ini osilator ini simpel. Kalau Anda mau aku nggak bisa baca technical, ya udah ini tend to still rise, naik. Ya. Nah, terus nomor 3 ini indikator yang ini untuk nangkep saham Baker sebenarnya. Nah, kalau Anda rajin ini sebenarnya salah satu indikator yang bagus ya. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Yang hijau muda itu saya belum sempat ngedit ya. Yang hijau muda itu lebih bagus dari hijau tua ya. Terus balik dari yang di atas berarti. Ya, warnanya aja. Maksudnya, nah, ini juga sama yang pink ya, itu lebih jelek dari yang merah atau kebaliknya. Nah, pokoknya perhatikan kalau dia ada sinyal crossing di sini. Ya. Kalau ada sinyal crossing di situ Anda perlu mulai ada boleh mulai diperhatikan. Nah, tambah besar, tambah jos, sinyalnya semakin kuat. Kalau dilihat di sini, sinyal belinya itu ada di sini, kira-kira di harga 57. 57 kalau ke 160, Baker enggak? Baker 3 kali. Ya. Saya baru develop. Sorry. Saya baru develop supaya ketika ini cross saya dapat alert ya. Mudah-mudahan nanti di Surabaya sudah bisa saya terapkan, ya kan? Kalau bisa saya terapkan, nah super Baker terus nih, ya kan? Harus bawa laptop ya Pak berarti ya. Apanya? Tapi kalau cross bisa juga turun dong berarti. Ya. Cross bisa turun. Ya kalau, nah ini bagusnya tuh Bu. Ketika cross di sini volumenya sebelumnya ada gede. Sebenarnya tanda-tandanya masih harus lihat. Cross nanti tanpa volume ya podo wae. Oke. Pak, berarti ini untuk ya Pak, swing ya Pak ya? Analisanya ya Pak. Betul. Swing itu suwe Bu, lama. Iya ya. Itu Pak. Don keswen ya Pak. Oke. Nah, next. MACD. Tadi apa gunanya MACD? Technical ya. Nah, di zoom. Swing juga, swing chart momentum. Swing juga ya. Mana tadi? Swing chart tapi fokus di momentum. Indikator momentum itu ada yang pertama ADX. ADX ini hampir sama dengan Gator, mengukur kekuatan sebuah tren. Ya, dan ada buyer sellernya. Tapi ini kita yang pen 1 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, men ya indikatornya. 7 nggak usah ya, volume udah. Ya. Keren kan di sini semua. Oke, yang pertama paling atas. Ya. Yang warna ini, warna orange itu MA20. Yang dari Burakna berarti itu Burakna Surabaya itu berarti MA. Ini saya baru bermain MA di sini.
MA yang warna merah MA 50, yang hijau 100. Mulai pakai garis-garis MA, momentum. Ingat, MA itu karena ngitung average, dia sifatnya Lagi. lagging. Telat karena rata-rata telat. Tapi karena telatnya dia mengandung Konfirmasi. betul. Lebih confirm. Nah, kalau garis titik-titik ini saya buat sendiri ya. Kalau break ini dia akan kencang gitu doang. Jadi kalau kita lihat garis yang ini BCA ini akan kencang kalau break berapa? Yang warna oranye? Berapa, Bo? 8486 itu. Orange itu. Kan, orange tua, coklat. Oh, 8960. Ya, 8950. 8975 kali ya. Tuh, nah itu garis. Itu akan kencang. Nah, ya EMA ya segitulah. Saya sih ya kalau kita mau trading berarti kalau 20 itu ya swing sebulan. Kalau 50 itu swing 3 bulan, 100 ya setahun. Pantas ya naik ya kalau swing 100. Ini masih di bawah swing 100, Bu. Iya. 100. Nah, oke. Ini sama lantainya, jadi tren dan momentum ya. PM. Ya, nah. Tren dan momentum. Oke, sekarang ke pen 2. Ya, pen 2 adalah ini biasanya ketika yang ini ketika lantainya cenderung merah ya bosok, ya kan? Mana-mana. Iya. Ini mulai hijau-hijau lumayan. Trennya tiba-tiba abang, Bu. Bosok lagi ya. Oke, nah ini ADX. ADX itu mengukur kekuatan tren hampir seperti Gator. Ya. Nah, ADX itu yang warna biru. Angka magic number-nya itu 30. Di bawah 30 itu tren tidak kuat, di atas 30 trennya kuat. Jelas? Nah, tergantung arah harganya. Kalau arah harganya lagi naik, ini kan lagi turun nih. Angka birunya berapa itu? 18. Artinya tren turunnya Tuh. Ya, dia di bawah 30 berarti. tren turunnya Tren turunnya 12. Melemah. ya enggak terlalu berbahaya tren turunnya 18. Nah, kecuali waktu turun ADX-nya 60 modal atau mendekati 30 itu udah menakutkan. Oke, ngerti ya maksudnya? Oh, Pak, nggak ngerti. Jadi dia harus batasnya kan 30. Bukan batas. Iya, batasnya 30. Jadi semakin dia mendekati 30 semakin jelek gitu. Gini, angkanya kan 30, Bu. Kalau di atas 30 trennya kuat, di bawah 30 trennya lemah, gitu aja. Jelas? Nah, kalau ini baru turun, angkanya di bawah 30 berarti tren turunnya lemah. Nah, tren turunnya lemah berarti ya ada kemungkinan mau naik. Gitu, Bu. Kita lihat lagi besok. Kalau dia turun dan ADX-nya naik jadi 30 lebih, berarti tren turunnya mulai kuat. Ya weh, jual dulu. Iya. Ya. Bentar lagi dicatat. Berarti Pak Robin, berarti ini naik ya ada angka 30-nya, turun juga angka 30 gitu, Pak? Iya, patokannya angka 30. Jadi ketika nanti sahamnya uptrend, coba ya, yang baru uptrend apa?
Saya coba ketik di bot ya. Slash Koin. koin BIRG misalnya ya. Nah, ini dijawab nih. Saya share dulu. Saya share dulu. Mana? Nih. BIRG, ya kan? Wah, cuas. Tren momentum, lihat. Tren naiknya berapa? 54. Berarti 54,9. Berarti kuat di atas 30. Oke. benar. Sana diambil sepedanya. Sekarang udah ada model ya. Bentar. Mudeng? Mudeng. Paham. Sabtu saatnya belajar. Saya nerangin dengan santai. Kadang-kadang waktu live saya nerangin cuma biar nggak sempet ya. Erni, mana suaranya Erni? Tidur? Fokus. Sih, Pak. Tumben fokus. Sama pul. Iya nih, Pak. Nanya Pak. Ya. Pak, di kolom 1 itu yang putus-putus merah itu tuh garis apa ya Pak? Yang putus-putus merah mana, Bu? Itu yang Itu udah yang dibikin Bapak Pak Robin sendiri. tandain tadi itu. Loh, tadi udah diterangin. Bu Ratna terangin, Bu. Enggak, itu garis yang Pak Robin bikin sendiri. Artinya, maksudnya, BCA itu nanti kalau tembus 8959,76 baru dia kencang gitu. Pak, tapi garis itu selalu ada dibikin sendiri atau itu karena Bapak aja iseng bikin gitu? Enggak, aslinya enggak ada. otomatis. Kalau Sistem robot keluar ya Pak ya? robot Oke, kan oke. saya buatin. Ini Iya, kalau iya, teman-teman nanti bingung, wah Pak, ini akan bagus kalau break berapa, ketik ini slash momentum iya. nama Ada saham. MAD, ada di Buat. momentum sih, bukannya ini MACD ya? Masih di, sorry. Kakean robot, Bu. Slash MACD. Oke? Ya Pak. Berarti mau tanya Pak, berarti yang kolom nomor 2 itu warna merah biru hijau itu sama dengan Ali Pak? Oh bukan, ini Bukan, Alibaba. lain lagi. Lain Oh. Pak, tidak sama. Ini ADX. Ini baru robot yang kesekian loh, mesti ada robot yang pintar. Ini ADX, Bu. Kacau loh Pak, tambah banyak ini. Ambiar Pak. Nah, nanti kalau ke Surabaya tuh, Bu, siapin Iya Pak. siapin baskom, nanti saya baptis, Bu. Waduh Pak, lek sama gini bingung loh Pak. Ya, makanya mungkin pakai yang misalnya Bu Ratna seneng yang aligator, pakai ali aja. Sampai pintar nanti baru belajar yang lain. Oh ya gitu satu-satu ya Pak, dicampur gini rancu Pak. Iya Pak. Kan nasi buk itu kan campur macam-macam enak, Bu. Si Madura. Mumet Pak. Ya, jadi ya ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri ya. Saya biasanya cuma pakai cat akum udah cukup. Ya, cuma kadang-kadang saya ganti-ganti nerangin teman-teman supaya ngerti. Nah, tapi kalau kita tahu apa yang lain-lain itu kan nice to know, betul nggak? Nah, must have-nya sebenarnya Anda harus ngerti tren, itu aja sih. Ngerti membaca tren itu harus. Kalau yang lain-lain ini nice to know. Oke? Ya, kalau Terima kasih. didengerin dulu. Misalnya aku katanya ramu deng sini ya dengerin dulu. Nanti satu saat kalau sudah ada waktu dibuka lagi.
Sambil Pak. sambil dikompres Bu sampai es batu jadi rada adem. Panas Pak, Surabaya Pak. Oke, jadi ADX adalah untuk DX itu Melihat tren. seperti bukan gatot ya. melihat, bukan melihat, mengukur Oh ya, mengukur tren. kekuatan. Ulangi, ADX adalah untuk Mengukur tren, kuat atau lemah. kekuatan tren. Pak nanya, Ya, angka di ADX itu terendah berapa, tertinggi berapa? Tuh, bisa 30. 30 sama di atas 30 kan kalau lebih Ya. kecil jelek gitu ya Pak. kira-kira ya bisa 100 Ibu. Wow, 100. oke. Yang penting patokannya di atas 30 Oh, kuat gitu sampai ya. 100. Ya. Oke, thank you. Nah, kalau trennya kuat sekali bisa tembus 100 enggak? Wah, ketoknya rata gambar. Ada nggak Pak? Ini saya lihat dari tadi 25, tadi berapa tuh 54 ya? Dari Iya. RG. Apa yang Sudah paling hampir 2 kali lipat loh. Sudah hampir 2 kali lipat dari 30. kita lihat DCI ya. Wih, Ya. iseng banget ya. Penasaran. Penasaran. DCI coba. Jangan-jangan 1000 ya kan? Enggak. Karena sudah mulai flat sih. Yang naik terus aja apa ya? Saham yang naik terus. IRG. Enggak, Kan tadi Pak. sudah. Enggak. Apa Itu yang anu, Pak. Pajak. IRG. Dada. SCMA. Oh ya, dada. Dada apa sama? Dada Pak Tony. Dada ya belum ini dari bawah. Ya, MTEK aja ya. MTEK berapa coba? Kok belum berubah sih ininya Bapak ini? Kau saya bingung dada Pak paha. Oke, ini MTEK ya. MTEK. Sharing. Nah, MTEK berapa? 66. So far masih jos. Oke, setiap hari banyak ilmu ya kan? Ilmu itu akan ingat kalau Diulang. Kalau dipakai, Pak. dipakai kesandung lali. Andainya ya pelajaran ini kayak Itu kalau Dengan jalan sepeda. jauh itu baca cat gini loh Bu. Jalan. Strafanya kan tahu-tahu jebol Bu. Keblasok. masalahnya nggak jalan-jalan, no. Yang belum kali. Belajar banyak lupa, Pak. Oke, nah teman-teman justru teman-teman dengan rajin belajar itu Anda tidak akan gampang pikun, ya kan? Ini harus dipakai, jangan wah dasku panas, jangan. Bisa. Coba Anda mungkin tidak ingat ya, ketemu saya Bu Lilis, awalnya tidak pernah bisa lihat cat, toh. Betul nggak? Betul. Betul, Pak. Sekarang diperkaya itu dulu cuma beli ini, jual ini, ya dihapusi uang tok. Di sini yang saya ajarkan adalah ilmu. Dan nanti Anda bisa pakai itu untuk nerangin anaknya, apalagi Bu? Enggak, Bisa. Ya kan? Pak, teteh gitu kan. Nah, Buratna, Pak Chandra yang ngomong. Saya. Oke. Robin, ya ada pertanyaan. ADX itu yang 30 udah fix ya Pak ya? 30 itu pantokan, Bu. Perimeter. Tapi batas tertinggi dan terendahnya nggak ada patokan kan? Ya, Bisa. 0 sampai 100 tadi kan sudah dijawab tuh, Bu. 30 fix ya Pak itu patokan.
Ya, Ya, itu untuk ngasih batasan kuat apa tidak itu 30. kayak KKM Bu, Ya, KKM. KKM. Loh, kalau guru saya analoginya langsung nilai, gampang kan? Wah, ini gurunya harus kenal semua murid toh. Pak Robin, terus kalau yang paint 2 itu kita lihat garis biru aja ya, hijau sama merah itu nggak perlu kita perhatikan. Kan lo, ini belum, tadi baru main garis biru. Oke. Nextnya ya. Ya, hijau itu digambarkan sebagai buyernya. Kalau merah itu seller. Ketika buyer berkuasa, kalau pembeli berkuasa, harga akan naik karena dibeli. Harga saham itu naik karena banyak orang yang beli. Harga saham turun karena banyak yang jual. Sellernya berkuasa. Penting enggak? Penting. Nah, di sini terjadi, ya toh. Pada waktu BCA ini naik kenceng, bayarnya berkuasa hijau kan. Nah, ini mulai sellernya kok mulai berkuasa. Ya kan? Waduh ya. Santai dulu deh. Nawar. Jelas? Penting ini. Walaupun nanti ada satu lagi yang lebih agresif untuk lihat buyer dan seller nanti ya. Ini tapi untuk itu. Pak Tommy jelas? Jelas Pak. Berarti hijaunya harus di atas merah gitu ya Pak. Betul. Oke, makasih Pak. Tapi kalau terjadi buyer dan seller yang saling bertukar tempat terus, artinya sideways. Sideways. Belum terjadi deal, ya kan? Oke? Pak, Ini mau tanya Pak. Ya. Untuk yang copetan itu standarnya 30 tetap atau ada lain-lain Pak? Tetap 30 tetap. Nanti kan tinggal time frame-nya diganti jamnya. Oh, jadi enggak standar lebih rendah gitu enggak ya Pak? Cuma time frame-nya aja. Jadi dia akan nyesuaiin di jam-jaman seperti apa. Nah, kalau kita coba ya nanti dia jam-jam. Oke? Ya Pak. Ya, makasih Pak. Besok di Surabaya saya ajari Bu. Pokoknya kalau enggak cuan juga kebangetan. Ya Pak, ini baru bangkit lagi Pak. Mulai belajar baru lagi Pak. Nah, dulu padahal lumayan ya kan? Iya, sudah vakum berapa bulan Pak? Ya. Oke, jangan lupa minum extra joss. Apa hubungannya? Oke, pen 2 ada pen 2. Udah gampang? Loh, kok menang wae? Jelas ya? Jelas. Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3 stokastik. Ya, stokastik itu osilator. Osilator tuh bentuknya kayak sinusoida ya. Itu kayak kita kalau di rumah sakit tuh yang titit jantung itu. Nah, ini sinusoida sebenarnya. Jadi untuk melihat ya sebenarnya untuk melihat sinyal buy dan sinyal sell ya, dan ada daerah yang namanya oversold, overbought. Ini angkanya 30 dan 70 ya, bawahnya 30, atasnya 70. Ini sama ya, nanti RSI juga sama. Bedanya apa dengan stokastik ya? Saya langsung jawab 2-3. Bedanya adalah stokastik itu sama-sama leading, tapi stokastik itu jauh lebih prediktif ya, jauh lebih
leading ya untuk sebagai sinyal buy dan sinyal sell. Nah, RSI itu bagus sekali kalau untuk mengukur kekuatan, bukan mengukur, bagus sekali untuk melihat keluar dari area oversold dan overbought. Itu pakai RSI paling lebih oke dibanding stokastik. Tapi stokastik gunanya lebih ke apa ya? Memprediksi arahnya. Gitu ya. Ini tak bersihin dulu ya. Terlalu banyak tulisan. Oke. Nah, jadi kita ke P3 dulu, stokastik dulu. Ya, stokastik itu leading. Ya, ada dua sama yang merah itu yang stokastiknya lebih kenceng, yang biru lebih lambat. Konsepnya sama. Jadi yang kalau terjadi golden cross yang merah, yang cepat nge-cross yang biru itu ada sinyal buy. Nah, cara pakainya adalah lebih baik kita entry buy ya ketika terjadi golden cross dan dia keluar dari daerah oversold. Saya ulang ya. Cara memakai stokastik untuk sinyal buy adalah ketika terjadi golden cross plus ketika dia keluar dari daerah oversold. Sudah dicatat? Bukan hanya dicatat tapi dimengerti. Keluar dari daerah daerah di atas 70 ini yang namanya overbought, OB. Kalau di bawahnya 30 itu namanya oversold. OS. Jadi sangat bagus ketika ya sinyalnya terjadi ya. Nah di sini nih. Mana ya ini. Dia keluar dan golden cross di sini keluar. Nah, tapi kita enggak ngomong kekuatan sebuah tren ya, kekuatan ngomong adik. Oh ya ini sinyal buy. Nah, yang seberapa sebenarnya nanti kita harus lihat lagi ADX-nya, ya kan? Ini ada golden cross ada di sini, tapi bagus ketika breakout daerah oversold di sini, lumayan. Sebaliknya definisinya adalah jelek ketika dead cross dan keluar dari area keluar dari overbought. Nah, contoh ini terjadi golden cross dan keluar dari daerah overbought modal. Ini modian, ya kan? Ini modian. Oke, gampang kan? Kalau hari Sabtu gampang. Kenapa kok bisa gampang? Karena ketika Anda punya sahamnya, wis pokoknya kudu naik. Orang tidak belajar menganalisa. Perlu diulang? Sebentar Boleh, ya. Pak. Lupa yang awal tadi loh, Pak. Ketika golden cross tadi loh, Pak. Ya, oke. Saya ini dulu. Saya bersihin dulu ya. Oke. Ya harus ngerti bukan hanya golden cross, Bu. Harus ngerti ketika dead cross juga. Betul nggak? Ya. Oke. Nih. Nah, pakai pen lu kadang-kadang moto tua ya rakit. Nah, ini sudah. Oke. Ketika bagus, sinyal buy adalah ketika dia ada golden cross
sekaligus keluar dari daerah overbought. Di bawah 30 ada overbought. Oversold, sorry. Oversold, di atas ini adalah overbought. Nah, ini bagus banget, makanya dia naik. Sebaliknya jelek ketika dia dead cross, terus keluar dari daerah overbought. Turun. Nah, kalau sekarang ini posisinya, saat ini kalau kita ditanya, loh, sekarang BCA saat ini gimana? Apa jawabmu, Bu Ratna? Berdasarkan stokastik. Ada yang datang. Happy birthday, Bu Siska. Cuy. Sorry Pak, baru bisa gabung. Thank you. Ada yang ulang tahun, ya kan? Ulang tahun. Ulang tahun. Thank you. Happy birthday Bu Francisca. Iya, thank you Bu. Bu Siska. Wah, Masih di jalan ini. Thank you. Kita nodong ini. Langsung kita tanya ya ulang tahun, kalau nggak bisa traktir. Tahu gejrot lagi. Objeknya tahu gejrot terus. Ayo, Bu Rana. Bu Rana Ciputat. Ayo, Bu. Saya, lihat tadi yang tanya Bu Ratna Surabaya. Apa Bapak tanya apa? Lah. Apa Bapak BCA sekarang? Sekarang menurut stokastik. Menurut stokastik ya harusnya dia sudah harus dijual karena dia sudah dead cross dan sudah keluar dari overbought-nya. Overbought ya betul, di atas overbought, keluar dari overbought-nya. Ya kalau sekarang Bu? Ya sekarang toh Pak, sekarang itu dia masih belum golden cross lagi. Berarti kan sinyal buy-nya nanti kalau sudah golden cross dan kemudian dia sudah keluar dari oversold. Ini kalau golden cross-nya sekarang bentar lagi misalnya. Ya udah beli, bagus berarti. Nah, kalau jualnya kan sebenarnya di sini, Bu. Ketika di sini. Lah iya kalau Pak, sekarang harusnya sudah jual. Ya, sekarang ini kan belum ada sinyal, no sinyal, tidak ada sinyal buy, ya kan? Secara umum belum ada sinyal buy. Misalnya orang mau beli, cuma ini regardless BCA ya, BCA sebenarnya memang mainnya agak sedikit beda, karena BCA itu turun-turun dibeli kan, itu mindsetnya orang invest kalau BCA. Tapi kalau buy teknikal, secara stokastik belum ada sinyal buy. Oke, buy technical nih, timing the market. Gitu, jadi langsung diperhatikan. Oke, saya kasih contoh sekarang yang lain. Apa ya? Sama apa ya sih? Energi, Pak. Ada yang cari yang ada sinyal buy, Bu. Nah, elit. Ya aja BRMS Pak. Masa sinyal buy coba. Buat contoh maksudnya. Oh ya sinyal buy ya. Menko, MTEK gituan yang lagi naik kali ya. Yang baru-baru Toba. Ini loh, ini bagus nih. Ini sama apa itu? BRMS. Ya. Tuh, ya. Nah, itu ini sudah kan golden cross. Nah, keluar dari ini kan bagus nih, ya kan? Udah garis saya ini kan, garis coklat-coklat ditembus, apik nih. Trennya berapa? 25 Pak, nggak nyampe 30. 26 ini angkanya. Ya wis 26. Ya, belum. Jadi is it strong uptrend? Enggak sih, belum ya. Angka 30. Ya. Tapi bayarnya sama sellernya yang berkuasa masih? Bayarnya, Pak. Bayar. Masih jauh itu, bayar sama seller. Nah. Oke, gampang kan?
Pak, kalau kayak gini posisinya, berarti dia sudah menuju ke overbought. Apakah masih bisa beli? Misalnya lo, Bisa. Nah, iya ini masih. perlu ditekankan lagi. Kelemahan dari osilator stokastik RSI itu adalah ketika nanti ketemu yang strong uptrend, itu dia masuk daerah Overbought terus ya. ya, tak di atas. Sama ketika strong downtrend ya kan di daerah oversold. Orang kan mau udah murah. Oversold kan kita ngomong udah murah, tapi murah terus ya kan. Nah, itu kelemahannya. Jadi sebenarnya memakai osilator tadi ketika Golden Cross keluar dari daerah Dari oversold. Nah, dijual ketika Dead Cross keluar dari area Overbought. Nah, kita nggak kena skema kelemahan dari si osilator ini. Pak, mau tanya Pak. Ini ya, coba Bapak ke yang bulan antara April dan Mei. Itu kan overbought terus tuh Pak. April dan Mei. Nah, itu kan di overbought terus tuh stokastiknya. Tuh, ya ini contoh yang bagus, Bu. Naik terus kan. Tapi ketika dia keluar dari sini, tuh turun. Nanti masnya betul Bu, contohnya ini kan udah mahal dong masuk overbought, tapi selama dia nggak ada panah turun, biarin. Gitu Bu. Memang meskipun itu garisnya jadi satu pelumpelan gitu, biarin selama nggak ada panah merah ya. Wah, harus pinter-pinter kabeh. Kalau hari Sabtu pinter loh. Begitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pak, gimana? Kenapa gitu ya Pak ya? Hari Senin, ngerti ilmunya diabetes. Iya Pak, kenapa begitu sih Pak kita ya? Saya. Enggak, kita belum nguasain. Kita, oh iya ngerti. Wah, bak bibu. Waduh, ini dulu gimana ya? Pakai baca segala macam. Ya wis bablas. Ilmunya ini lupa kabeh Pak. Lali kabeh. Kalau sedang, nah, menurut penelitian di WC itu ide banyak. Sedang di WC baca cat. Aduh. Ya pokoknya dimanapun nunggu ngantar anak, ngantar siapapun Anda lihat. Supaya nanti mendarah daging. Lihat, saya not even sudah nggak lihat indikator sih. Karena ya wis sudah hafal gitu ya. Nah, sini overbought ini begitulah. Akhirnya apa? Kok bisa apa ya, itu times will make you sudah ikut kan harga. Oke. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita nggak concern itu ya saya mesti lihat chart ya. Dengan lihat chart itu nggak bias. Ya, terus kalau saya sahamnya jarang ngamati juga, gerakannya kok aneh gitu, harus lihat chart. Makanya Trade What You See itu supaya kita lihat chart itu nggak bias dengan kita punya saham, nggak bias dengan pengetahuan saham-saham yang lain. Misalnya kita ngomong, oh ini punyanya papi harusnya ini naik, kan belum mesti. Kita lihat chartnya. Gitu, guys. Ada lagi? Udah mulai gampang ya? Ya. Pak Robin, berarti kalau lihat chart ini Asri sangat bagus ya? Mungkin tadi back. Asri. Oh, coba. Ya. Yang tadi. Tadi BRMS kok. Yang barusan aja? Tadi BRMS, Pak. Oh ini Asri ini. Asri ini Erni nih mesti sahamnya ya kan? Ini kan pin satunya di atas titik-titik oranye itu. Terus ADX-nya di atas 30.
Terus Hmm. golden cross di atas overbought ya. Workboard. Berarti, ya berarti kan 3 indikator sudah kuat sekali, Pak. Ya, Coba lihat DX-nya volumenya. ya Oh volumenya ya, enggak. oke, volume kurang. Ya, tapi ini sebenarnya dia udah mau keluar dari ini nggak jadi terus ya. Iya, nggak jadi Ya, ini turun. Nggak jadi kalau turun. ini sebenarnya sekilas mata aja Anda kelihatan dia breakout pola apa? Ya, cup and Double bottom. handle. Ya, kapan handle boleh, double bottom boleh. Nopek ini Senin. Wah, nggak Oke. punya, Pak. Punyanya gula. Udah dikasih tahu loh diabetes. Oke, thank you, Pak. Jaga image tuh. Ya. Jaga image tuh ada orang baru gula sama apa itu? Ya, ya, saham apa itu? Gula acrot, Pak, acrot. Oke. Nanti ada celana ketat. Oke, mana? Lanjut ya. Ya. Lagi 2. Keempat sama sih, bacanya sama dan saling mengingat. 3, 4, 5 bacanya sama. Nah, DTO ini mencoba menggabungkan antara stokastik, RSI, dan satu parameter lagi ya. Menjadi ini. Nah, saya daripada bingung RSI dan stokastik, saya sering pakai DTO. DTO itu nomor 5. Ya, jadi pokoknya kalau ada sinyal sell, wes jual turun. Sinyal sell, jual turun. Sinyal sell, turun. Sinyal sell, turun. Baiknya ketika ada sinyal, nah kadang-kadang tapi jelek. Kalau sudah sinyal buy di atas, tidak usah. Sinyal buy keluar dari daerah oversold, naik dikit. Sinyal buy keluar dari naik banyak. Ya, saya pakai DTO lebih simpel. Karena kalau stokastik dan RSI itu, nah ini kelihatan panai banyaknya segini, golden cross, dead cross, mumet lah. Ini juga lumayan pusing kan berkali-kali. Ini Ya, kenapa Bapak tulis itu 3 dan 4? Mestinya langsung 1, 2, 5 nggak aja. apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Itu kan, ini kan advance, metode advance. Boleh pakai 3 dan 4 boleh. Kalau saya pakai 5 simpelnya, ya. Iya. Tapi karena sifatnya prediktif di time frame kecil, mungkin stokastik dan RSI bisa lebih ngasih sinyal duluan gitu, betul nggak? Nah, yang ini karena rodok macam-macam, rodok sepi. Oke, telat. Nomor 6, MACD. Ini jelas dasarnya MA, moving average. Singkatan dari moving average, convergent, divergent. Ini sifatnya lagging, telat, terlambat, tapi confirm. Wah, ini 12 menit lagi ya guys. Ini kita sudah mau 3:30 nih. Bersambung ya kelasnya. Oke, jadi MACD ini golden cross kalau merah nembus ini, contoh ya, bagus. Nah, bar ini adalah kayak kekuatannya, ya. Nah, dia bagus nih di atas 0. Kalau yang orange berarti di bawah 0. Ini oke. Jadi, ini masih oke, makanya ini masih naik kan. Ketika terjadi dead cross, turun. Cuma lihat, kalau ini saya tarik ke atas, wis telat. Betul nggak? Iya. Tapi telatnya confirm. Terbuktinya apa? Lanjut. Turun. Bisa dimengerti? Telat.
tapi daripada lebih telat. Nah, makanya kombinasilah ketika terjadi ini, ada sinyal di sini atau di sini, udah di sini suruh jual nih, jual dulu. Anda seperti ibaratnya gini, di gang depan tuh ada orang, ada begal loh, ya kan? Ada yang ngomongin gitu. Nah, kita mungkin nggak percaya orang ini kadang-kadang suka ngapusi, ya kan? Nah, orang yang satu lagi yang lebih nggak ngapusi ngomong, belum tentu nih. Dia bisa ngapusi gitu. Anda percaya yang mana? Yang ngapusi karena berbahaya kan. Nah, kira-kira gitu. Karena bahaya. Ini kan kita sama. Karena bahaya. Harga udah turun-turun terus. Ya, saya percaya stokastik. Dibanding MACD yang belum confirm. Jelas? Nah, itu cara menimbangnya. Oke. Terus di luar itu, garis ketika sinyal buy di sini, ya kan, terus bisa melewati 0 daerah ini kan kayak ada garis 0 ya, garis tengah-tengah atas hijau, bawah oranye ya. Ketika garisnya MACD ini masih menganga ke atas, di atas 0, itu tuh masih kuat banget. Ya. Oh, ini trennya masih kuat naik nih, walaupun ini kayak ketuket masih bagus nih. Nah, masih oke. Gitu untuk melihat di atas 0. Jadi ketika gold dead cross di atas tuh sebenarnya kadang-kadang bisa masih kekuatannya naik ya. Tapi ini dead cross di sini ininya sudah mulai merah, ya bahaya. Nah, ketika ini golden cross, lihat. Naik enggak? Nah, ini rodok telat sih. Sinyalnya di sini sudah ngomong buy. Ini baru di sini. Telat enggak? Telat. Tapi confirm. Nah, ini. Gampang? Ada pertanyaan? Diem aja, berarti mudeng. Enggak ada, saking ngeluh ya Pak. Bukan Pak, ada pertanyaan. Bentar dulu. Oke, satu lagi ya. Satu cat lagi. Tadi sudah berapa cat sih kita? 1, 2, 3, 4. 4 Pak. 4 lagi, oke. 5. PBB. Ini masih banyak diuplak-uplek swing ya. /PBB. Contohnya WiFi. Seru ya. Saya kasih contoh saham-saham baru hot. Jadi akan sangat relevan. WiFi. Persen band cara bacanya begini. Pivotnya itu tengah-tengahnya, middle downtrendnya itu adalah warna merah. Oke. Nah, di atasnya ada warna hijau, warna biru, bawahnya hijau dan biru. Ini berfungsi sebagai support dan resisten. Oke, jadi kalau Anda mau tahu supportnya WiFi kalau breakdown 2680 ke 2400. Kalau dia bisa breakout 2955 di sini, next ke 3230. Angkanya dibuletin sendiri. Jadi kalau Anda bingung, Pak minta peta, saya belum jawab apa, Anda bisa cek ini. Memang akan sedikit berbeda, karena saya dasarnya price action, lihat, tapi minimal Anda punya gambaran. Oke. Kalau Anda mau nyopet, pakai time frame-nya diganti yang hourly. Nah,
satu lagi ya, untuk swing area di bawah merah adalah area buy. Area di atas merah area sell. Ya kan? Beli, support, sell, resistance. Nangkap? Nah, Oke. terus satu lagi definisi, ketika candle-nya itu berada di atas band, ini strong uptrend. Ketika di sini strong uptrend. Jadi kalau saham kita masih di atas band, ya band masih strong uptrend. Ya, jadi ketika masuk lagi ya, area jual. Turun, deket-deket sini, area mantul dari support, buy. Nah, di sini tidak kuat, sell dulu boleh, sebagian. Di sini tunggu, kalau nggak kuat mau jual dulu boleh, kalau kuat mantul, kita tinggal cari jual. Ini kita buat berdasarkan teorinya Alexander Elder. Alexander Elder itu salah satu trader, penulis buku top juga, bukunya Trading for a Living, Entry Exit, My Trading Room. Bukunya bahasa Inggrisnya enak dibaca, bahasa Indonesianya nggak ada. Ya, itu dia buat indikator, terus saya buat dengan begini. Nah, ini hanya ada di kita, tidak ada di tempat lain. Karena mengadopsi dari teorinya Pak Elder. Nah, ini saya kombinasi dengan MACD, tapi MACD-nya one color ya. Tetap yang pen 2 ini yang merah tuh garisnya kenceng, yang biru lambat. Di atas dan di bawah, tapi tidak pakai warna seperti MACD yang ini ya. Ya, ini. Tapi prinsipnya tetap sama. Ini ada golden cross-nya, akhirnya naik. Dead cross, turun. Anda kombinasi. Sehingga kalau tahu banyak itu bisa ini. Ini strong uptrend. Kenapa di sini ada dead cross? Ya jual dulu. Artinya turun. Ini daerah buy. Oh, di sini golden cross, Pak. Buy. Area buy kan. Buy. Gampang kan? Gampang kalau PBB. Iya. Ini buat swing paling gampang. Yang sulit apa? Menunggu. Kita kan manusia yang tidak tahan cuan, tapi tahan menderita. Ya kan? Betul malahan. Ayo dirubah. Tahan cuan, tidak tahan menderita. Nah, oke? Hihi, gampang. Baru satu bot aja senjata nggak selesai kan? Pak, Oke. Pak, untuk ini ya, kayak pemula gini Pak ya. Yang dari senjata ini Pak ya. Kalau untuk sore, misalkan mau lihat untuk besok, itu rekomnya apa yang dipakai? Untuk trader itu apa Pak? Jangan banyak-banyak dulu Pak. Kira-kira menurut Pak Robin yang untuk pemula apa dulu gitu Pak? Senjatanya Pak. Senjatanya minggu depan saya kasihkan ke Bu Ratna, ya kan? Minggu depan saya ke Surabaya kan? Oh iya Pak. Sabar. Senjatanya di Stockpick. Oleh Stockpick. Lah itu sudah matengan namanya ya Bu Ratna ya. Nanti Surabaya, oke? Diajarin nyopet, Oke. rampok, kan? Begal. Pokoknya cuan kotor. Oke, hari ini mungkin sampai di sini dulu ya, karena saya pelan-pelan. Moga-moga bisa dimengerti supaya nanti minggu depan kita terpaksa libur karena saya di Surabaya, ya kan?
Ya, libur lanjut lagi. Pokoknya ikuti terus pembelajaran hari Sabtu saya ngajar dengan santai ya supaya teman-teman semua ngerti. Oke, gampang apa sudah mulai berasap kepalanya? Sekarang Juli, gampang. Tahu, Pak. bulan. Nanti dicek, Pak. Hari Minggu dites, Pak. Nah, teman-teman ketika liburan gini Anda boleh cek semua saham di Porto, oh gini-gini. Dan Anda kalau nggak tahu, Japri saya nanya, gini berarti gini maksudnya gini. Tuh, kurang apa saya? Hari libur aja mau menjawab. Coba aja tanya di tempat lain. Ada yang jawab nggak hari libur? Nggak pernah tanya tempat lain, Pak. Jadi nggak tahu. Oke ya. Gitu guys. Thank you for joining. Thank you, Ada Pak. videonya kan, Pak? Terima kasih Kak Robin. Ada Makasih videonya Pak. kan? Happy weekend. Thank you, Terima kasih. Pak.